suster, opa, oma, kakek nenek, semua orang sakit, semua umat yang ikut misa secara live streaming bersama kami. Dalam karya pelayanan, terkadang kita terjebak pada sikap bahwa hanya kita sajalah yang bisa melakukan pelayanan itu. Bahwa hanya kitalah yang paling hebat, paling mampu, dan orang lain tidak mampu. Maka seringkali kami para pastor pun begitu mau dipindahkan berontak. Ada yang tidak mau pindah, ada yang mau berjuang mati-matian mempertahankan, bahkan kalau bisa seumur hidup di paroki itu karena dia merasa sudah nyaman. Demikian juga mungkin para suster, sama saja. Itu untuk kaum-kaum yang terpanggil secara khusus. Tapi untuk umat kebanyakan pun kadang-kadang orang menjadi ketua lingkungan seumur hidup, ketua basis seumur hidup. Mungkin ada yang merasa bahwa dia tidak mampu menggantikan ketua lingkungan itu, dia tidak mampu menggantikan ketua basis itu. Atau seringkali memang banyak umat juga tidak mau pikul tanggung jawab itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam bacaan pagi hari ini, bacaan Injil mengatakan kepada kita bahwa Yohanes mencegah orang yang bukan pengikut Kristus atau bukan kelompok ini melakukan sesuatu atas nama Kristus. Dia merasa bahwa orang itu tidak boleh karena dia bukan pengikut Kristus, bukan masuk dalam murid-murid Kristus. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, merasa diri paling mampu sendirian atau merasa diri kelompok kita, merasa bahwa kelompok kita lah yang paling mampu, merasa bahwa hanya keluarga kita yang paling mampu, merasa bahwa hanya kita sendiri yang paling mampu, adalah tindakan-tindakan iblis. Orang yang hanya mau bertahan di satu paroki, sebagaimana para romo yang berjuang mati-matian tidak pernah mau pindah, selalu berusaha lobby, atau juga kadang-kadang berusaha untuk dekat dengan orang-orang besar. Para suster berusaha lobby pimpinan supaya tidak boleh pindah walaupun sudah 25 tahun misalnya di satu tempat. Itu bagian dari kemauan si iblis, bukan kerajaan Allah. Ketika kita tidak mengikuti kehendak SK atau kebijaksanaan yang sudah dikeluarkan, misalnya setiap romo 3 tahun atau boleh diperpanjang 3 tahun, atau aturan-aturan lainnya memang sesuai dengan itu, maka kita melawan kehendak Allah itu sendiri. Dan terasa bahwa kalau orang lain datang ke tempat itu, mereka pasti tidak bisa hidup. Soalnya dulu itu saya pernah merasa seperti itu sebenarnya. Kalau pindah dari kota ke kampung, saya sudah googling, cari alamatnya setengah mati di Google. Donggo ini sepertinya tidak kelihatan paroki ini. Ada ketakutan, bisakah saya hidup? Tapi itu wajar, normal, karena memang manusiawi banget. Dari sebuah tempat yang mampu, mapan, sudah dibangun setengah mati, bagus-bagus, lalu langsung tinggalkan. Bahkan orang katakan seperti orang kalau tidak tahu bahwa itu gereja, orang pikir itu hotel atau apa, saking mewahnya. Tapi itulah masa lalu, itu harus ditinggalkan. Sekarang ada di paroki Yomarfi Donggo ini. Inilah tempat karya ladang Allah yang harus dihidupi. Bahwa di sini pun kalau umat bisa hidup, maka seorang romo pasti bisa hidup. Maka siapapun romonya sebenarnya yang penting punya hati untuk bekerja, berkarya, maka pasti bisa.
Kalau kita tidak memikirkan hanya kepentingan pribadi, maka pasti bisa dimanapun kita hidup, dimanapun. Tidak hanya Romo ini saja yang bisa hidup di situ. Maka sebenarnya kadang-kadang kita sendiri harus rela merendahkan hati kita juga, bahwa selain saya pasti ada orang lain juga yang mampu di tempat ini. Selain kita pasti ada orang kelompok lain juga mampu hidupkan misi gereja ini. Karena apa? Gereja tidak mati. Dari awal Yesus mendirikan, Yesus menyerahkan kekuasaan kepada Petrus, sampai hari ini gereja tetap hidup. Artinya tanpa kita pun kerajaan Allah akan tetap bertumbuh dan berkembang. Tanpa kita pun. Maka jangan sombong dari orang. Semua kita punya kemampuan masing-masing, punya talenta masing-masing, kembangkan itu dan yakinlah bahwa tanpa kita, selain kita, orang lain pun mampu berkarya untuk kerajaan Allah ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.